Shalom Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya memulai, ada waktunya mengakhiri. Ada waktunya lahir dan ada waktunya meninggal. Maka dari itu segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga di dalam kehidupan manusia ada kekekalan yang abadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Waktu Tuhan pasti adalah yang terbaik bagi kita. Waktu Tuhan tidak terlalu cepat, tetapi tidak pernah terlambat. Di dalam kehidupan manusia itu selalu ada persoalan. Apapun pekerjaannya, profesinya, siapapun dia, yang namanya manusia hidup itu pasti ada masalah, ada persoalan. Kenapa? Karena masalah dan persoalan itu adalah bahan baku daripada sebuah mujizat. Itu sebabnya ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita sedang bergumul, kita mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, mintalah, maka engkau akan diberi. Carilah, engkau akan mendapat. Ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu. Karena barang siapa meminta, dia pasti diberi. Barang siapa mencari, dia pasti mendapat. Dan barang siapa mengetuk pintu, pintu pasti dibukakan bagi dia. Tetapi di dalam kehidupan saudara dan saya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambah-tambahkan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita punya masalah, kita minta kepada Tuhan. Minta campur tangan dengan Tuhan. Minta solusinya daripada Tuhan. Dan ketika kita meminta, kita minta campur tangan Tuhan, minta solusi Tuhan. Kita jangan sekali-kali mendikte Tuhan. Kita katakan biarlah, kita boleh minta, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya yang jadi. Karena kehendak Tuhan itu pasti adalah yang terbaik bagi saya. Saudara dan saya nggak pernah tahu apa yang terbaik bagi kita, tetapi Tuhan tahu dengan pasti apa yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya ketika kita serahkan kepada Tuhan, bagaimana penyelesaian masalahnya, kapan waktunya selesai, kita serahkan, kita berserah, kita berharap total kepada Tuhan, maka biarlah Tuhan yang campur tangan dan turut bekerja. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saudara dan saya. Saya mau cerita Bapak Ibu sekalian. Di dalam kehidupan saya yang lama, semuanya buruk. Mungkin semua sudah dengar, keluarga saya buruk, karakter saya buruk, semuanya buruk. Atas anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, Tuhan berikan saya suatu kesempatan boleh berbalik daripada jalan yang salah. Saya bertobat, minta ampun kepada Tuhan dan memutuskan untuk hidup benar. Berbalik daripada jalan yang salah, saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Pegang tangan saya, tuntun langkah saya, bawa saya selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Supaya hidup saya benar. Ketika setiap hari saya minta tolong dengan Tuhan, maka Tuhan mulai campur tangan dan menolong saya. Bukan hanya menolong, Tuhan pun didik saya. Saya berdoa, saya berpuasa dari hari ke hari. Cuma dengan ucapan syukur, saya meminta, berharap kepada Tuhan ada pemulihan di dalam keluarga saya. Dan saya serahkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan di dalam hidup saya. Ternyata Tuhan mau saya berdoa untuk banyak orang.
Saya berdoa untuk orang-orang yang mana orang itu nggak tahu saya berdoa, tetapi saya lihat bagaimana Tuhan campur tangan dan turut bekerja atas mereka, dan mereka mengalami kelepasan, mereka mengalami kenyamanan, mereka mengalami mujizat. Tapi tidak ada seorang pun yang mengucapkan terima kasih dengan saya. Saya lakukan dengan tulus. Dalam hal ini Tuhan sedang melatih ketulusan bagi saya. Ketulusan itu tidak akan bisa didapat secara instan, tetapi Tuhan melatihnya. Dan bukan hanya ketulusan yang Tuhan latih. Saya berdoa ketika untuk orang lain Tuhan jawab, berdoa untuk keluarga saya, suami, anak, menantu, cucu tidak dijawab Tuhan. Belum dijawab Tuhan, bukan tidak dijawab Tuhan. Ini Tuhan sedang melatih apa? Kesabaran. Tuhan melatih kesabaran sehingga saya boleh sabar. Bukan hanya kesabaran yang Tuhan latih. Saya berdoa dengan tidak jemu-jemunya, meminta dan berharap kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemunya. Dengan kata lain, Tuhan melatih ketekunan daripada saya. Tuhan tahu siapa saya, Tuhan tahu karakter saya, Tuhan tahu apa saja yang terjadi di dalam hidup saya. Dan Tuhan tahu kapan waktunya Tuhan jawab doa saya. Dengan demikian, ketulusan dilatih Tuhan, kesabaran dilatih Tuhan, ketekunan Tuhan latih melalui perjalanan di mana saya meminta, berharap kepada Tuhan, campur tangan Tuhan. Walaupun saya tidak memperlihatkan hasilnya, dengan demikian saya punya hubungan intim dengan Tuhan. Saya mengerti tentang Tuhan. Saya boleh tahu apa yang Tuhan mau. Saya boleh mengerti apa yang Tuhan mau saya lakukan. Saya belajar. Ketika menurut Tuhan waktunya sudah tiba. 7 tahun berlewat. Tidak ada satu kali pun yang kosong memasuki tahun ke-8. Ketika Tuhan katakan sudah waktunya, tiba waktunya, maka dengan caranya Tuhan satu demi satu di dalam keluarga saya bertobat. Tahun ke-8 itu di dalam 1 tahun, Tuhan membuat anak-anak saya, suami saya, semuanya berbalik dari jalan yang salah. Semuanya mulai bertobat, semuanya mulai hidup mau mencari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan tahu waktunya. Kenapa waktunya panjang? Karena Tuhan tahu kalau dijawab waktu 1 tahun atau 2 tahun, karakter saya belum kuat, saya akan jatuh kembali. Tapi ketika menurut waktunya Tuhan, saya punya kekuatan, saya punya kemampuan, dan apapun yang terjadi di dalam hidup saya tidak akan pernah menyerah. Saya tetap berserah kepada Tuhan karena saya yakin dan percaya ketika saya plus Tuhan, hasilnya tidak terbatas. Hasilnya luar biasa, sayanya biasa, tetapi Tuhannya yang luar biasa tidak terbatas. Maka dari itu Bapak, Ibu, Saudara, ketika Tuhan tegur saya, Tuhan sedang berada di depan saya, Tuhan mengetuk pintu hati saya. Ketika saya buka hati saya biarkan Tuhan masuk di dalam hati saya, makan sehidangan dengan saya, menguasai hati saya, pikiran saya dan perasaan saya. Dan saat Tuhan bersama dengan saya, maka apapun yang saya mau, apapun permasalahan saya, Dia pasti campur tangan dan turut bekerja. Dengan waktunya Tuhan, semuanya pasti selesai. Yang percaya dan mau melakukannya bersama dengan saya, katakan amin.